Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terhimpun rahmatnya, terhimpun karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pada bulan yang penuh berkah ini Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Semoga waktu yang ayah bunda luangkan untuk mendengarkan kolak Ramadan ini menjadi salah satu memudah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Di hari-hari bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita perbanyak dengan banyak kebaikan. Kita berbanyak untuk melakukan amal soleh, karena di bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk memanen. Kalau bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban untuk menyiram, dan di bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk memanen. Karena di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk meraih banyak kebaikan, untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini ternyata ada banyak orang-orang yang merugi, tapi kita tidak sadar. Jangan-jangan kita adalah salah satu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Dikatakan di salah satu sabda Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan hanya rasa lapar dan juga rasa haus, sedangkan mereka tidak mendapatkan apapun selain itu. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apakah kita masih termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Seperti apakah orang-orang yang merugi itu? Orang-orang yang merugi itu yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tetap melakukan kemaksiatan. Contohnya seperti apa? Mereka berpuasa, tetapi mereka berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Lalu yang kedua, orang yang berpuasa tetapi dia menganggap dalam dosa-dosanya itu sebagai dosa yang biasa. Contohnya adalah berbohong. Selain itu, bergibah dengan temannya, ataupun dia mengikuti atau follow akun-akun gosip dan membaca akun-akun gosip itu, termasuk di dalamnya itu adalah hal-hal yang merugi, karena dia membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Mungkin memang sah puasanya, tetapi tidak ada pahalanya. Lalu yang ketiga, siapa sih orang yang merugi itu? Adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dari subuh sampai dengan maghrib. Yang dia lakukan hanyalah bersantai-santai. Dia hanya tidur seharian dari habis subuh sampai menjelang waktu maghrib. Padahal di antara waktu subuh sampai dengan maghrib ada waktu sholat duha, ada waktu untuk perbanyak amal soleh. Di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga agar kita tidak merugi, kita seharusnya gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk perbanyak tilawah Al-Quran. Bukan hanya untuk bermain game, bukan hanya untuk bersantai-santai, bukan hanya untuk tidur saja seharian, tapi kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk perbanyak amal soleh, untuk perbanyak tilawah Quran, untuk perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, berzikir, berzakat, berinfak di bulan Ramadan. Tidak hanya untuk tidur dan juga hanya untuk bermain game seharian. Lalu yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu malamnya. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk buka puasa bersama atau sahur on the road, sementara dia melalaikan sholat tarawihnya. Padahal di waktu malam hari itu, dari waktu habis isya sampai dengan waktu syahur, dia bisa gunakan untuk perbanyak amal soleh dengan mengaji, sholat tarawih, dan juga sholat malam. Ada banyak keberkahan sebelum waktu sahur. Tetapi karena dia gunakan untuk sahur on the road, akhirnya dia lalai. Akhirnya dia melalaikan untuk beramal soleh.
dia adalah termasuk orang-orang yang merugi karena dia tidak akan mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Lalu orang yang merugi di bulan Ramadan itu adalah orang yang tidak bisa mengevaluasi diri. Dia bisa melakukan banyak ibadah sunnah, tetapi dia melalaikan sholat wajib. Dia melalaikan ibadah-ibadah wajib. Kita harus ingat bahwa yang paling utama yang dinilai Allah pertama kali adalah sholat. Ketika sholat itu baik, maka diterimalah amal yang lain. Jadi ketika bulan Ramadan ini, ketika Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita, marilah kita evaluasi diri. Apakah sudah diterima sholat kita? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Di surat Al-Mu'minun ayat 1-4, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian siapa lagi yang beruntung itu? Dia adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Jangan buang waktu. Kita hindari maksiat, kita hindari kesia-siaan. Kita berbanyak amal solih, perbanyak dengan membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan perbanyak untuk mengevaluasi diri di bulan Ramadan. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada banyak kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.